Alda bisa nggak ngetik di situ, di linknya ini? Bisa, Pak. Bisa, coba diketik. Kelompok 1 coba, Alda. Alda siapa? Luciano. Coba diketik, Mas, kelompok 1. Sudah saya ketik, Pak. Sudah diketik? Sebentar. Iya, sudah. Saya refresh. Belum muncul tuh? Oh, jangan di situ. Bukan di sini tapi di sini ya, di C1162 tadi ya. Oh, oke. Di sheet berikutnya. Oh iya. Sudah, Pak. Sudah? Hah? Belum nih? Nah, ini udah ya. Nah, berarti bisa ya, teman-teman. Nah, nanti ditulis di situ aja ya kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebentar, masih ada yang join. Ini diketik gitu. Kemudian link storyline-nya kan teman-teman bikinnya nanti misalkan di ini ya, di Google Doc gitu. Nanti tinggal dikopas saja, copy, kemudian taruh di link ini, misalkan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Sehingga nanti kita bisa mudah ngeceknya, teman-teman. Jadi kita manfaatin teknologi yang ada. Hapus. Mana hapus? Potong. Oke, hapus nih ya. Nah, nanti tahapan berikutnya, teman-teman. Teman-teman akan secara berkala ya. Setelah ini minggu ke-10 storyline, minggu ke-11-nya itu kita akan ada tutorial ya, sekali untuk take video. Habis itu mungkin teman-teman bisa lanjutkan mandiri untuk take videonya. Nah, nanti di week ke 11 ya, 12. Nah, week 13-nya akan ada tutorial editing video ya. Nah, sebelum editing video, ini kita minta teman-teman ada progres tuh. Ada progres yang harus diisi wajib ya. Itu link update progress video. Jadi footage-footage yang teman-teman sudah take begitu, nanti silakan di-upload. Enggak semuanya, mungkin 5 taruh di link update progress video di Google Drive biar kita pantau tuh. Artinya teman-teman memang ada progres untuk take video. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah tiba-tiba mengumpulkan video udah jadi gitu. Link UAS YouTube padahal belum ngelakuin progres sebelumnya. Nah, itu yang kita hindari. Jadi tahapannya nanti teman-teman buat storyline, kemudian habis itu minggu depan ya. Minggu depan baru akan ada tutorial bagaimana caranya take video tadi. Kemudian minggu berikutnya lagi nanti kita minta teman-teman untuk take video secara mandiri ya, dan nanti diposting di link update progress video. Nah, baru nanti di akhir sebelum kalian upload, nanti akan ada tutorial editing final menggunakan CapCut. Tapi paling kan sudah banyak ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulas kembali tutorialnya bagaimana ngedit menggunakan CapCut, menggunakan Canva, dan juga mungkin ada software lainnya gitu. Nah, nanti baru diupload di sini. Oke, nah kelompoknya Mas Alda nih, apakah sudah sempat membuat storyline, Mas? Belum, Pak. Belum. Belum, Nah, Pak. dengan kelompoknya udah bahas belum? Mau bikin apa? Oke, baru mau bahas ya. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada nggak yang sudah membuat storyline? Boleh acungkan tangan atau raise hand. Sudah saya, Pak. Kelompok saya sudah. Sip, Kak Indriani ya. Kak Indriani kelompok berapa? Maaf Pak, belum
Belum tahu kelompoknya kelompok berapa sih, Pak? Tapi kelas berapa? 62 atau 63? Oh, apa ya? Bentar, Pak. 64, Pak. 64 ya. 6, Iya. 63 nggak ada ya Pak Bas nih? 63 nggak ada ya berarti ya? 64 ya? Oke, berarti kalau di 64 taruh aja di satu ya Kak Indriani ya? Di kelompok satu aja. Baik, Pak. Nah, ini coba nih. Kita tunggu. Silakan taruh nama anggotanya siapa aja, kemudian link tugas storyline-nya. Kita coba ulas. Baik, Pak. Tunggu sebentar ya. Siap. Baik, sambil menunggu ya, teman-teman yang sudah, ada lagi kah? Selain Kak Indriani tadi? Ada lagi dari sekian baru satu ini ya, kelompok ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa nih? Kak Maria Kumalasari. Iya, Pak. Ya, udah dapat kelompok? Sudah, Pak. Dengan? Baru dengan Alvina. Dengan Alvina. Alvina, Pak. Ini Kak Ganis apa nih? Ganis Kinasih? Saya Satu juga kelompok. udah dapat storyline, Pak. Oke, boleh di-update ya di link tadi ya. Baik. Oke. Oke, baik. Oke, ini sudah mulai ngetik ya, teman-teman. Sudah mulai texting kelompoknya. Kelompok 61 hari Kamis ya. Berarti 62, 64. Oke. Banyak yang memilih untuk tidak kelompok satu ya. Padahal nggak apa-apa tuh. Tulis saja di kelompok satu. Oke, kita tunggu ya. Ya minimal 2 lah, 2 kelompok yang nanti bisa kita review. Sehingga nanti teman-teman punya gambaran nih. Punya gambaran progres videonya nanti mau seperti apa. Gitu. Oh, ini kamera demo, ini video tutorialnya. Ya, ini minggu depan ya. Ini nanti kita sampein minggu depan aja. Oke, ini kita sampai minggu depan aja. Tapi fokus kita hari ini adalah nge-review ya, mereview storyline yang teman-teman sudah buat. Ada berapa Pak yang sudah buat? Udah ada kalau di 64 udah ada 1, 2, 3, 4 kelompok mungkin Pak Bas, tapi belum di-update linknya sambil menunggu. Ya, kelompok 64 itu jumlahnya 35 Pak. 35 mahasiswa. Ya. Jadi misalkan ada setiap grup 3 mahasiswa berarti bisa nanti 11-12 ya. 11-12 ya Pak Bas. Siap. Sekitar itu. Siapa tahu ada yang 2. Untuk khusus Mas Kusai sama Mbak Aril ya. Halo Aril sama Kusai masih di situ? Iya, Pak. Nah, nanti Mas Kusai, tugas akhir kamu itu tidak bergabung ke temannya. Pak Bas minta kamu mencari video tutorial sendiri di YouTube ya nanti. Oh iya, Pak. Cari yang durasinya 2-3 menit lah. Jangan yang panjang-panjang ya. Video trailer apa gimana, Pak?
Bukan video tutorial. Tutorial. Ya, seperti misalkan kayak cara memilih gadget yang bagus misalkan. Oh, Jadi baik. itulah, tapi yang ininya boleh ya. Baik, Pak. Nanti tolong Anda terjemahkan saja. Jadi kalau kamu ketemu video itu dalam bahasa Indonesia, terjemahnya ke dalam bahasa Inggris ya. Baik, Pak. Nah, Ariel juga gitu si Ariel ya. Ini Mbak Ariel belum respon. Oke, jadi Mas Kusa itu aja ya. Nanti tugas akhirnya seperti itu. Tapi tetap kuliah seperti biasa ya. Nanti tiap kali ada Pak Anas silakan ikut ya biar tambah ilmu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, thank you Mas. Monggo Pak Anas. Baik Pak Bas. Baik, ini kita menunggu ya teman-teman, kita menunggu link. Nah, ini sudah ada nih kelompoknya Kak Rena, Kak Aulia, sama Kak Indriani tadi ya. Kita coba buka ya, salah satu link yang sudah dibuat. Oke. Tutorial cara memesan secret menu Starbucks. Wow. Memang ada ya secret menu ya. Oke, ini boleh diceritakan dulu Kak Indriani? Atau Kak Aulia atau Kak Rena, silakan. Ini ceritanya kayak gimana nih videonya? Secret menu Pak. Betul Pak. Menu rahasia. Ternyata ada Pak. Baru tahu ya. Oh lah, udah lama nggak jajan di situ, malah ada rahasianya. Ada menu Starbucks. Silakan, siapa nih perwakilan boleh? Mungkin saya saja, Pak. Siap, silakan. Siapa ini? Ya, betul. Silakan. Jadi boleh. nanti kita akan membuat video tutorial cara memesan secret menu Starbucks. Tempatnya itu di outlet Starbucks yang ada di Paragon Pollux Mall. Lalu kita akan memakai smartphone untuk take video, kemudian untuk mengedit videonya kita dicapcut, lalu ngasih subtitlingnya di IG Sub. Begitu. Kemudian mungkin di awal-awalan video kita akan menampilkan gambaran outlet Starbucks yang ada di Paragon Pollux Mall. Lalu kita akan langsung memesan saja. Itu secret menunya, namanya itu Scarlet Velvet Vanilla Frappe. Begitu, Pak. Kemudian kita akan take footage di dalam Starbucks. Dan waktu memesan juga kita rekam. Ya gitu aja sih. Okay. Ya. Nah oke, ini menarik ya, ini sudah ada referensinya. Oh, referensinya dari TikTok ya. Nah nanti teman-teman tolong referensinya sebisa mungkin dari YouTube aja ya, kan format videonya landscape. Oke, baik Pak. Dan ini kan kalau TikTok durasinya pendek juga kan. Nanti coba nyari yang durasinya. Ya Pak Bas. Halo Pak Anas. Ya, tadi Iya, bahasa apa itu? Indriani? Iya Pak. Indriani. Itu kamu apa harus minta izin Starbucks-nya enggak untuk ngambil gambar di situ? Oh iya. Ya betul. Nggak merasa mengendorse malah? Tidak Pak, nggak apa-apa sih. Nah, emang itu punya siapa tuh? Punya-mu apa punyanya teman apa punya saudara? Enggak punya siapa-siapa Pak.
Maksudnya kayak ya Suka nongkrong di situ apa? iya. Oh ya wes. Iya. Oke, thank Makasih you. Pak. Wah, masih Bagus. ada yang join Pak. Sama Tadi itu. sama Pak. Kita syaratnya. Ya ora karep kuwi, enggak niat. Iya Pak. Baik, ini ring light buat apa ya? Ini ring light. Izin menjawab Pak. Ring light ada take video yang ada muka kita gitu Pak. Jadi takutnya ntar di dalam Starbucksnya kegelapan atau gimana. Jadi buat jaga-jaga aja gitu Wah, Pak. nggak jadi ini malah apa pusat perhatian nanti. Mungkin kita pakainya yang kecil itu Pak, yang kayak di TikTok gitu. Oh, ini ya, Iya. take videonya pas jam-jam pagi atau siang aja. Siang sih ya, siang jam 11 ke atas. Ini kan indoor ya. Biar ada tambahan cahaya, Baik, Pak. lumayan lah. Ini di Mbak Hendri. paragon kan yang di bawah itu ya. Mbak Hendri. Iya. Hendri kan penuh rahasia ya. Iya. Itu maksudnya gimana? Maksudnya kepada penonton mau ngajak pesen itu atau jangan pesen itu? Maksudnya mau mengajak pesan secret menu itu, Pak. Kayak ini kan itu secret menu Pak, yang nggak semua orang tahu gitu. Jadi ini bisa di custom sama pelanggannya sendiri gitu. Oh, gitu. Iya. Termasuk kamu ya, custom menu. Iya. Oh, apa ke situ paling americano tok yang pahit tok wis. Kalau saya malah secret menunya pengennya nasi uduk gitu, Pak. Itulah itu kucikan, Pak. Bagus, Pak. Baik, thank you Pak. Baik, mungkin nanti sebelum ini ya, teman-teman kan udah buat nih footage-nya. Nah, nanti yang perlu didetailkan adalah kira-kira kamera movement dan angle-nya itu seperti apa. Nah, ini nanti bisa ditambahkan tuh. Sebenarnya idealnya sih ini nanti dikopas ya. Dikopas, kemudian ditaruh kayak semacam buat tapel begitu. Ini saya coba demokan ya mungkin ya. Nih, coba nih. Nah, ini contoh nih. Berarti kita dua gitu kan. Nah, kemudian ini footage pintu masuk Paragon Mall Pollux. Nah, apakah ada narasinya atau tidak? Nah, taruh di sini. Nah, ini kan narasi ya. Ini narasi. Nah, ini misalkan narasinya. Oh, berarti kita coba kita nyebutnya ya footage ya. Ini ada
sisipkan kolom di kiri ya. Ini ada angle atau kamera movement. Nah ini misalkan, nah angle-nya mau apa nih? Footage pintu masuk paragon, berarti kita bisa nyebutnya establish ya, establish shot. Kamera movement-nya misalkan zoom in. Nah nanti biar apa? Biar teman-teman punya gambaran tuh. Oh berarti nanti saya pengen ambilnya establish shot wide ya. Kemudian kamera movementnya zoom in, jadi dari luar tuh kita kalau pakai handphone misalkan pakai yang berapa tuh 0,5 misalkan 0,5 habis itu zoom masuk gitu, atau zoomnya zoom yang lensa satunya berarti naik ke 1 dan seterusnya. Nah ini harapannya kalau ada ini apa teman-teman yang bertugas sebagai kameramen itu punya gambaran ya teman. Nah Pak ini penjelasan ininya di mana? Nah ini teman-teman yang minggu kemarin tuh udah kita sempat spill ya beberapa type video. Ini production. Ini kalau kita ngomong tadi, nah ini kamera angle. Ada wide shot, ada long shot, ada medium, ada cowboy. Ini ya format-formatnya. Ada close up, ada detail atau extreme close up. Ada low angle, ada high angle, ada Dutch itu modelnya kayak miring ya, kayak diagonal gitu. Ada yang lagi nggak lagi ngetren sih ya, tapi ini sering dipakai namanya POV, point of view. Jadi kita shot pakai angle kita. Jadi misalkan handphonenya dipegang itu kayak mau masuk ke pintu, nah itu kan kita bisa tuh sambil megang kamera kelihatan tangan kita buka pintu ya, atau dorong pintu kacanya Starbucks, itu bisa POV. Over the shoulder ini berarti ada kayak foreground background-nya. Ini ada foreground-nya, biasanya agak blurry. Nah itu bisa macam-macam ya. Ini bisa pakai talent, bisa pakai kalau di Starbucks itu mungkin kita bisa pakai elemen apa ya, misalkan kalau ada tanaman gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai over the shoulder ini konsep ini ya. Intinya foreground background ya, teman. Nah, ada lagi istilahnya B-roll ya atau cutaway. B-roll itu gambarinnya adalah biasanya kan kalau ada nge-review, halo guys, David di sini. Nah, itu kamera angle-nya dia milih apa nih? Halo guys, David di sini, mungkin cocoknya medium ya. Tapi misalkan, hello guys, David di sini dan ini adalah Samsung S25 misalkan ya. Nah, waktu ngomong Samsung S25 itu ada B-roll-nya, kamera kedua yang nge-shoot Samsung-nya tadi. Atau biasanya kalau teman-teman kebingungan, ya udah kalau sedang review kita shot semuanya. Ini contohnya kalau David Gadget in ya. Mungkin lebih mudahnya kalau saya coba carikan ya. Gadget in. Halo guys, David di sini. Alright team, we're transitioning to Slack, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? Halo guys, David sini dan HP lipat Oppo Nah ini kan masih kita nyebutnya masih AROL ya teman. Find N5. Harganya 27,999 juta alias 28 juta. Gak berlik HP kelas begini. Nah ini yang disebut B-roll ya teman-teman. Jadi talentnya masih bernarasi atau ngomong, kemudian ada footage berikutnya, footage kedua yang disisipi dengan video penjelasan tadi. Nah itu bisa teman-teman pakai pola itu. Nah namanya B-roll ya. Nah ini ada linknya ya nih. Ini kamera angle 101 itu saya taruh di sini di link Canva kemarin. Tinggal diklik-klik aja. Ini ada banyak pilihan ya. Enggak panjang kok, teman-teman melihat video ini itu insya Allah udah cukup lah teman-teman belajar tentang kamera angle ya. Ada kamera angle, ini ada nih every camera shot explain, ini ada penjelasannya ya teman-teman di situ. Kemudian yang kedua adalah perlu namanya kamera movement.
Kamera movement itu macam-macam. Ada namanya dolly, not zoom ya. Berarti kameranya yang bergerak. Kalau teman-teman pakai smartphone berarti bergerak ya. Ada namanya kalau maju dolly in, ini maju ke sana. Dolly out berarti mundur. Ingat kita yang maju mundur ya, bukan lensanya di zoom. Nah, ada lagi track ya, not pan, track berarti ini sama, kameranya geser. Ada pedestal naik turun, ada move berarti bisa kemanapun ya pergerakannya. Ada roll, roll itu berarti muter, kameranya roll. Biasanya kan ada beberapa konten yang dia bangun tidur, tiba-tiba dia dari terjaga di tempat tidur, terus tiba-tiba jatuh ke tempat tidur, terus kemudian bangun di pinggir pantai gitu. Nah, itu bisa pakai roll ini ya modelnya. Jadi dia nge-follow objeknya tadi. Begitu tidur kameranya dibuat muter, begitu bangun kameranya juga dibuat muter bangun gitu. Nah, itu ngikutin juga ya. Ada pan. Nah, ini pan beda ya. Kalau tadi track itu berarti kameranya yang geser. Kalau pan ini kameranya yang bahasanya apa ya? Gedek ya. Gedek dari kiri ke kanan muter. Nah, itu pan. Pan right, pan left gitu. Kalau tilt sebaliknya. Bahasa Jawanya apa ya? Kepalanya naik ke atas turun ya, tilt. Jadi naik turun. Nah, ini ada tumble atau orbit berarti dia ngikutin ya. Dia ngikutin ada orbit tertentu, teman-teman. Nah, ini paling tidak teman-teman mempraktekkan kamera angle dan kamera movement aja ya. Minimal ada 3 kamera angle, 3 kamera movement, itu hasil videonya pasti lebih oke, lebih bagus. Nah, kalau teman-teman main di Instagram atau TikTok itu banyak yang share ya, how to shot personal video gitu kan. Dia tunjukin tuh lensanya berapa, 0,5 atau 1. Nah, itu lebih menarik sih ya nanti kalau teman-teman pakai pola itu ya. Tapi ingat bahwa video yang teman-teman buat itu kan formatnya YouTube ya. Ingat formatnya YouTube. Jadi harus landscape, bukan ini ya, teman-teman. Nah, ini juga sama, sudah kita siapkan linknya ya. Jadi link Canva yang di week kemarin, di week ke-9 itu silahkan dibuka-buka. Nanti ada linknya untuk video, kamera movement. Ada sekitar 29 nih, kita belajar dari ini ya, dari film ya, otomatis ya. Kalau kamera movement itu kita belajarnya dari film ya, teman-teman. Nah, ini ya dijelasin tuh detail. Ada static shot, ada pan, ada whip pan. Nah, ini ada tilt. Nah, ini beberapa istilah saya tidak menyebutkan ya. Jadi ini ternyata ada banyak tuh kamera movement-nya. Tapi minimal kalau kita ngomongin kamera movement ya yang tadi itu, yang sekian tadi ada dolly in, dolly out dan seterusnya. Oke, itu yang teman-teman nanti bisa detailkan kembali. Jadi ini boleh seperti ini, tapi nanti bisa sebelum take video, footage storyboard-nya itu bisa dimaksimalin tuh. Kira-kira seperti itu. Baik, silakan Kak Indriani, ada pertanyaan? Pak, maaf itu yang link Canva yang di Notion tuh error, Pak. Gak bisa dibuka. Error? Iya. Ini saya buka error munculnya. Oke, sebentar. Bisa ini? Bentar, ini tak coba share lagi ya. Embed. Saya delete. Coba yang baru. Bisa nggak? Harusnya bisa ya. Bisa nggak Kak Indriani? Saya kok masih error ya, Pak? Sebentar. Teman-teman yang lain coba. Ada yang juga mengakses nggak? Ini kalau saya klik, dia langsung buka sih.
Coba temen yang lain. Tadi ada siapa Kak Indriani partnernya? Masih error, Pak. Masih error. Tidak bisa di. Duh, gimana ya? Ya udah, habis ini tak coba ini ya teman-teman, tak coba short link kan. Tapi linknya di Notion aja. Jadi nanti teman-teman tidak usah update apa namanya satu-satu linknya, dicukup di sini. Nanti saya coba buka update kembali di Canva-nya. Jadi nanti tetap di link materi ini ya, tapi saya coba pastikan dulu. Tapi karena ini kalau saya buka gini, dia kebuka sih ya, dia kebuka. Dan udah nih, source publish share link, harusnya udah bisa. Oke, nanti saya coba ya, apakah karena saya opennya dengan akun saya sendiri, mungkin kebuka, tapi kalau enggak, dia enggak kebuka. Baik, nanti saya make sure ya, untuk memastikan itu. Oke, ada lagi pertanyaan Kak Indriani? Berarti yang cuma link Canva-nya doang ya, yang error ya? Cukup Pak, mungkin dari saya. Siap. Ada tambahan lagi teman-teman yang lain? Ada pertanyaan kah? Atau saya coba buka dulu ya, yang sudah mengumpulkan. Baik, baru kelompok 4 ya. Yang 62, oke ini udah ada nih. Kita coba review satu lagi sebelum kita akhiri. Oke, ini ada pola yang lain ya teman-teman. Dia ada pola menuliskan bentuk storyline dengan membagi-baginya ya. Nah ini sih lebih ke timeline untuk shoot videonya ya. Tapi kalau nanti mau dibuat storyline, saran saya kayak tadi ya contohnya ya. Ini kelompok siapa nih? Kak Putri sama Dela sama Ganis. Iya Pak, kelompok saya. Nah ini ya, weekend seru di CFD. Thrift, jajan, dan hunting March Games. Oke. Persiapan di rumah, berarti kan ini shotnya kayak gitu ya. Tiba di area CFD, ini sudah dibagi scene by scene-nya. Ini visualnya close up, lemari, pilih outfit, high angle. Nah ini udah komplit sih ya. Udah komplit. Cuma nanti tetap dibuat kayak tadi ya. Polanya ya, kayak kelompoknya Kak Indriani. Jadi biar kita punya gambaran tuh nama anggotanya siapa, temanya apa, durasinya sekitar berapa, talentnya siapa aja. Nah ini lokasinya itu bisa disebutkan ya, kalau emang ada 2 atau 3 lokasi ya disebutkan aja. Toolsnya kira-kira ada tambahan lagi enggak? Properti itu sebenarnya makin detail makin bagus ya. Misalkan tuh, kalau ini kan propertinya enggak, properti video ya maksudnya ya. Itu ya cukup lah ya. Uang kendaraan bermotor, oke. Tapi kalau video teman-teman ternyata props-nya perlu apa namanya, gelas kopi Starbucks gitu-gitu, nah itu bisa dituliskan di sini tuh lebih detail. Sehingga nanti waktu di sana teman-teman yang kan kalau ini kita punya gambaran bahwa teman-teman itu kayak bekerja di atau membuat project film itu kan banyak hal yang perlu disiapkan ya teman-teman. Salah satunya adalah properti. Nah selain properti itu kita juga melihat timeline, kira-kira nanti tag-nya di jam tertentu atau enggak. Nah ada juga kalau kita kasih gambaran ada 1000 scene. Nah, itu kan nanti kita akan sortir tuh tim propertinya sama tim timeline. 1000 scene itu lokasinya di mana aja. Misalkan nih contoh, ternyata scene 1 sampai 100 itu take videonya di Jakarta. Scene 100 sampai 200 itu take-nya di Semarang. Scene 300 sampai 400 di Jakarta lagi gitu kan. Kan nggak mungkin tuh. Oh ya udah nanti kita scene 1 sampai 100 take di Jakarta. Minggu depan kita ke Semarang ya. Terus habis dari Semarang take Jakarta lagi. Nah, itu kan nggak mungkin. Makanya perlu tuh dibagi. Oh, ini dari sekian scene itu kita kumpulin tuh. Adegan-adegannya mana aja yang di Semarang. Nah, nanti take-nya akan kita fokuskan yang di Semarang dulu. Jadi bisa jadi film itu membuatnya nggak runut ya teman-teman. Tapi dia ngikut dari alur tadi ya, lokasi. Karena kalau harus jam tadi kan ngurut, wah pusing tuh nanti yang tim budgetingnya. Sama halnya properti. Oh, kalau properti yang di Semarang itu yang kita siapin ini, yang di Jakarta ini. Nah, mereka pasti akan bagi itu.
Nah, ini gambarannya ya teman-teman, kalau misalkan nanti take video, sebisa mungkin sedetail mungkin ya, biar tidak ada detail-detail yang terlewat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini sebentar saya coba buka lagi ya yang tadi. Kelompoknya Kak Ganis ya, Kak. Ini weekend seru. Ini nggak apa-apa dibuat gini ya, buat gambaran aja. Nah, nanti yang dikumpulkan yang polanya ini ya, yang storyline ini. Biar kita ngeceknya lebih enak. Tote bag penuh, close up. Ini udah cukup sih ya. Udah cukup. Ini ada macro shot. Wow, keren. Ada POV-nya, tangan membuka landscape. Nah, ini udah komplit sih ini ya. Sebenarnya ini komplit ya alurnya. Cuman kan untuk gambarin secara helikopter view lebih enak yang template ini. Nanti kalau ini teman-teman bisa pakai untuk acuan take videonya aja. Baik. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk link Canva-nya nanti saya update. Begitu Pak Bas, mungkin kelas kita malam hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi sekali lagi dipastikan ya, kelompoknya sudah fix, tidak berganti lagi, dan segera mulai action ya, mulai dari storyline, termasuk juga tadi per scene-nya juga mulai diperinci. Karena waktu kita cuma sebulan ya, bulan itu atau 4 kali pertemuan lagi, termasuk ini sudah minggu ke-10 ya, berarti masih ada lagi sebulan ke depan itu. Makanya tadi Pak Anas mengimbau minggu depan tuh sudah semuanya punya storyline, sehingga tinggal sedikit mereview yang diperlukan, kemudian bergerak di action yang lainnya gitu. Karena masih banyak yang digarap setelah itu. Tapi kalau 4 minggu kecepatan ya, ini 4 minggu kan masih ada, ini Senin ya, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu silakan selain bisa dipakai untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan ya. Oke. Baik. Ada yang bertanya? Seperti biasa tidak ada Pak Anas, semuanya seperti biasa. Hasil Google Meet-nya ini nanti dikirim ke grup nggak? Hasil rekamannya? Loh, setiap kali itu kan dikirim ke Notion tuh loh Mas. Kamu ikut grup nggak? Oh, ikut Pak. Ya ikut grup, silakan lihat di itu apa namanya, Panas sudah buat tuh di scroll ke atas tuh ya. Klik aja di situ sudah ada setiap kali beliau ngajar direkam linknya di situ. Ya Panas ya. Betul Pak Bas. Oke, Mas, banyak ya Pak. Ya. Termasuk ini ya, apa termasuk ada yang mau bertanya tuh. Permisi Pak Bas, apakah tadi ada absensi ya Pak? Iya, kamu kemana? Saya baru masuk tadi jam 18.50 Pak. Enggak, absensi apa? Absensi. Tadi kamu udah belum? Bagaimana Pak? Kamu kelompok berapa? Sebentar. Dari dulu. 62 atau 64? Saya 64 Pak. 64 kelas sore ya? Iya. Dari mana? Fasikom? Sastra Inggris Pak. Siapa tuh? Muhammad Tadi Dafa. kan Mas Wira sudah saya kasih absennya untuk tanda tangan. Oh. Langsung di sana ya. Oh. Jadi besok kamu harus tanda tangan di kampus. Oh ya, baik Pak. Di meja saya sebelum jam 11:30 ya, sebelum 11:30. Baik, Nanti Pak. setelah itu saya minta untuk TU nginput ke si Adin. 3 kali ya tanda tangannya.
Kalau yang masuk 3 kali karena udah 3 kali pertemuan online tuh ya. Ya, oke gitu. Thank you Mas. Terima kasih, Pak. Oke. Materinya apa Mas namanya? Tadi masih story online. Storyline ya? Storyline betul, Pak. Ya. Belum sampai ke detail pengambilan gambar gitu ya? Enggak. Kamera Belum. enggak? Minggu depan ya, Pak Bas ya. Oh iya, monggo. Oke. Jadi syaratnya teman-teman harus punya storyline dulu. Nah, nanti setelah storyline-nya sudah, deadline-nya mengumpulkan minggu depan ya di link yang tadi, di link Google Sheet. Kemudian minggu depan kita akan ada tutorial sedikit lah ya, sekilas tentang gimana caranya take video, kemudian menggunakan kamera handphone, mungkin ada juga yang merecord pakai screen laptop, pakai PowerPoint, pakai Canva, atau ada yang pakai QuickTime, atau ada yang pakai OBS. Nah, nanti kita coba demokan di antara 3 tadi ya, teman-teman. Panas, minggu depan tuh kan hari Kamisnya libur tuh. Oh iya ya, Pak. Yang Kamis. Jadi mungkin yang Kamis libur itu nanti kita ngajar Kamis minggu ini, kita minta mereka gabung ke yang Senin. Senin, baik. Siap. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Anas, matur suwun semuanya. Thank you very much everyone. Thank you for joining me again. We will see you again next week ya. Okay. Thank you. Thank you, Pak Bas. Thank you, Pak. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.